Namo Buddhaya Dev. Wah, seneng banget. Pada kesempatan kali ini kita podcastnya keliling, alias kita yang mendatangi Sangga. Nah, hari ini saya lagi di daerah Parung Panjang. Nah, teman-teman Dev, hari ini kita akan membahas tentang mata pencaharian yang benar. Teman-teman Dev, kita harus bekerja keras untuk kita bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi kita harus ingat, kita kerja keras, kita mau sukses kaya raya di dunia ini, tapi kita juga mau menjalankan sila sebagai umat Buddha yang baik. Nah, karena itu kita sedang bersama Bante Atta untuk membahas mata pencaharian yang benar. Jadi disimak ya, karena ini penting banget untuk hidup kita. Namo Buddhaya, Bante Atta. Iya, Namo Buddhaya. Nah, Bante Atta, ini tempatnya bagus banget nih, Bante Atta. Ini namanya apa ya, Bante? Namanya Saung Santi Suka Arama. Oh, ini luasnya berapa ya, Bante? Luas banget. 4.500 meter. Oh, mungkin teman-teman yang mau lihat ini seperti apa, ada videonya. Dev juga berdana untuk pembangunan saung meditasi ini untuk kita bisa bermeditasi di hutan. Bante, ini kan para umat ini kan giat bekerja tentu untuk mencari nafkah kan ya Bante. Iya. Karena dalam hidup kan kita harus bekerja keras, gak boleh males-malesan untuk mencari nafkah. Nah, tapi Bante boleh kasih bimbingan seperti apa sih mata pencaharian yang benar menurut Buddha Dharma? Silakan Bante. Ya, mata pencarian benar itu ada di Dhamma kita, Jalan Mulia berunsur 8. Yang pertama adalah pandangan benar, yang kedua pikiran benar, yang ketiga ucapan benar, yang keempat perilaku benar, yang kelima penghidupan benar, yang keenam usaha benar, yang ketujuh perhatian benar, yang kedelapan konsentrasi benar. Nah, yang sekarang yang lagi kita bicarakan inilah penghidupan yang benar. Ya, betul Bante. Nah, penghidupan benar itu ada yang tidak boleh kita lakukan, yaitu satu, bisnis senjata dan bisnis manusia atau berdagang makhluk hidup. Yang ketiga, bisnis daging. Ya, yang disebut bisnis daging itu segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk-makhluk tersebut. Ya. Nah, yang keempat adalah bisnis barang-barang yang dapat melemahkan kesadaran. Yang kelima adalah bisnis racun. Oh, Bante boleh terangkan lebih sedikit terinci dikit satu persatu seperti apa Bante yang nomor satu? Nah, kalau yang nomor satu kita pandangan benar. Kita itu harus berpandangan dengan benar.
Jadi kita Bante mau ini apa? Mau kasih penjelasan untuk yang penghidupan benar. Iya. Nah, kalau penghidupan benar itu kita tadi udah ada 5 poin ya yang tidak boleh kita lakukan adalah senjata tajam, menjual senjata tajam ya, seperti senjata tajam itu yang bisa melukai makhluk-makhluk dan melukai manusia. Ya, yang kedua adalah bisnis berdagang makhluk hidup. Ya, seperti yang makhluk hidup itu ya yang bisa kita kita lakukan itu adalah untuk membunuh gitu, mensembeli gitu. Makhluk hidup itu masih bernyawa. Oke. Nah, yang keempat adalah bisnis barang-barang yang bisa melemahkan kesadaran. Nah, itu contohnya seperti minum-minuman keras. Ya, itu bisa melemahkan kesadaran kita. Yang kelima adalah bisnis racun yang bisa menyebabkan pembunuhan di situ. Oh, Bante, misalkan yang tadi itu kan kita dagang senjata tajam. Bante, misalkan kita toko serba ada, terus di dalamnya kita jual juga pisau atau gergaji. Misalkan apalagi kalau toko bahan bangunan kan mungkin mereka menjual gergaji juga. Nah, kalau itu gimana, Bante? Nah, itu tinggal kita fungsikannya seperti apa. Kayak gergaji itu kita untuk memotong kayu. Betul, nah, kalau memang. kita fungsikan dia dengan baik, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Dev, kalau misalkan Anda dagang di toko Anda ada jualan pisau, tapi kan ya tentu pisaunya ya untuk mungkin memotong sayur ya, Bante ya. Nah, itu nggak apa-apa. Motong daging. Nah, kalau misalkan pisaunya atau gergajinya tentu untuk bahan bangunan, ya nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir. Lalu Bante, yang nggak boleh itu misalkan senjata tajamnya bagaimana itu, Bante, biar teman-teman tahu dan nggak lakukan itu? Nah, senjata tajam itu seperti pistol. Nah, pistol itu beda berfungsinya seperti itu. Pasti berbeda. Contohnya pistol kayak gitu. Berarti senjata tajamnya itu yang memang dimaksudkan untuk menyakiti makhluk gitu ya, Bante ya, bukan Nyakiti untuk makhluk. membantu kehidupan ya, Bante. Iya. Nah, terus yang ini, Bante, yang menjual menjual hewan makhluk hidup ya, Bante. Iya. Nah, itu definisinya gimana sih, Bante? Ya, makhluk hidup itu ya seperti yang kita mau pesan. Jadi kita beli makhluk itu yang masih bernyawa. Nah, kita minta potong Oh, di situ, minta Bante, dipotong. kalau Gitu. pet shop itu gimana, Bante? Misalkan dia menjual kelinci, anjing untuk orang pelihara, itu gimana, Bante? Oh, itu nggak masalah. Kita ada kategori kalau yang seperti burung, Iya. anjing, Iya. kucing Iya. itu tidak termasuk. Kalau ini yang kita langsung bunuh, karena itu anjing, kucing itu, burung itu kita rawat. Oke, nah teman-teman Dev, kalau Anda punya pet shop ternyata nggak apa-apa, karena kan memang Anda menjual makhluk hidupnya itu bukan untuk dibunuh, tapi Anda mau orang pembeli itu untuk menyayangi binatang-binatang yang Anda jual itu. Nah, terus Bante, misalkan nih Bante, udah terlanjur Bante, udah punya mata pencaharian itu, misalkan udah dia jual senjata Bante, atau dia jual hewan untuk disembeli. Itu gimana, Bante? Kasihan juga nih para devnya. Nah, Bante pernah ketemu kasus seperti itu. Mereka bertanya, Bante, saya kan menjual ayam potong. Bante tanya, penghasilannya dari mana? Dari ayam potong itu. Nah, saat itu kalian kalau tutup ayam potong itu, kalian dapat makan dari mana? Bante tanyakan. Kita berbuat baik, kita mau jadi baik itu harus bijaksana. Ya. Jadi dalam bijaksana itu apa? Kita ada kebutuhan hidup di situ. Nah, misalnya contohnya kita punya 5 kandang ayam gitu. Nah, sekarang dia mau mengurangi jadi 4 kandang. Nah, nanti jadi 3 kandang, 2 kandang, nanti jadi 1 kandang. Nah, saat 1 kandang itu, nah kita harus ada batu loncatan usaha yang lain
untuk Oke. penghidupan kita sehari-hari. Oke. Seperti itu. Oh iya, Dev. Jadi begini, misalkan, aduh udah terlanjur, Anda jualan ayam untuk dipotong, ayam hidup untuk dipotong, atau Anda jualan kambing atau sapi hidup untuk dipotong. Nah, kan memang mata pencarian Anda itu kan dari situ. Nah, jadi menurut saran Bate bijaksana, maksudnya gini, cari dulu alternatif usaha lain. Jika alternatifnya ini sudah menghasilkan, ya pelan-pelan dipindahkan, begitu ya Bante Iya, ya. Oke. Nah, oh ya teman-teman di sini nih ada di hadapan saya nih ada Dev. Nah, Dev, ada yang mau tanya gak nih? Siapa yang mau tanya? Oh, oke. Namanya siapa, Kok? Nama budaya Bante. Iya. Nama saya Awi. Ya, silakan pertanyaannya apa, Pak Awi? Bante, saya mau bertanya. Bila saya bekerja di judi, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh. Apakah itu pekerjaan penghasilan yang baik dalam Buddha Dhamma? Oke, saya ulangi dulu pertanyaannya ya, biar teman-teman Dev mendengar. Jadi pertanyaan dari Kok Awi gini, gimana kalau saya bekerja di judi, tapi kan saya tidak menyakiti orang lain. Nah, itu gimana, Bante? Nah, kalau di perjudian itu sebenarnya tidak ada termasuk di sini. Jadi perjudian itu adalah kita pencariannya itu seperti contohnya kita itu lagi menyenangkan diri kita sendiri. Nah, dari diri kita itu senang melakukan itu, tapi di situ ada gak kita merugikan gak? Misalnya pihak keluarga kita, sanak famili kita, anak-anak kita di rumah. Nah, kalau itu merugikan buat anak-anak kita, istri kita yang di rumah atau suami kita, nah itu kalau bisa jangan dilakukan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi menurut Bante ya kalau misalnya ada pilihan lain ya mungkin pilih pilihan lain gitu. Nah, Kok Awi udah jelas jawabannya Bante. Ada yang mau ditanyakan lagi, Kok Awi? Oh ya, terima kasih Kok Awi. Nah, teman-teman lain ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau mau ingin bertanya nih, Dev yang sedang hadir di sini. Oh ya, silakan. Nama budaya Bante Atta. Iya, nama budaya. Nama saya Anuli. Saya ingin bertanya Bante, dalam kita usaha kan kadang ada orang yang sering saling menjatuhkan Bante. Mungkin dalam dunia bisnis itu hal yang biasa. Karena kita pengen semakin sukses apapun kita berasa halal ya ibaratnya. Apa aja dilakukan. Nah, bagaimana dalam pandangan Buddhis? Nah, kalau di pandangan Saya Buddhis- ulangin dulu ya Bante Boleh. biar penonton dengar. Jadi pertanyaannya gini Dev, kalau dalam bisnis kadang kan kita harus menjatuhkan saingan kita supaya kita menang lah istilahnya begitu. Nah, dalam pandangan Buddhis gimana tuh berbisnis tapi mau menang, mau laku, kita jatuhin pesaing kita. Nah, silakan Bante. Nah, kalau di pandangan Buddhis itu termasuknya perbuatan salah ya. Itu merugikan orang lain. Nah, itu merugikan orang lain. Nah, itu ibaratnya kita mau menang sendiri untuk menjadi nomor satu. Ya, jadi usaha orang lain itu bisa hancur, bisa hilang. Nah, mereka pun kan ada kebutuhannya masing-masing. Nanti saat mereka hancur itu merugikan banyak orang. Ya, contohnya seperti itu. Kalau kita ada satu perusahaan, nanti perusahaan itu hancur, nah semua orang itu terkena pasti. Nah, itu kalau saling menjatuhkan itu tidak baik sebenarnya di agama Buddhis. Oh, oke. Nah, jadi sarannya kalau misalkan mau menangkan persaingan supaya dirinya lebih laku, usahanya lebih laku, saran-saran Bante sesuai dengan Dhamma gimana ya Bante? Nah, saran Bante itu kita harus menjaga kualitas usaha kita, cara bicara kita, nah, seperti itu. Cara komunikasi kita sama tim kita yang lain, seperti itu. Betul. Oh, berarti kita tingkatkanlah kualitas kita ya Bante tanpa harus menjatuhkan orang lain. Jadi ini yang namanya bersaing secara sehat. Wah, kalau begitu seru banget. Jadi untuk memenangkan persaingan ini kita meningkatkan value diri kita, value bisnis kita. Nah, kita bisa memenangkan persaingan. Tapi bakal seru juga kalau saingan itu meningkatkan value dia. Nah, ini jadi persaingan yang sangat sehat. Tapi Bante, kalau misalnya gini ya Bante, kitanya baik lah, kita nggak mau lah jatuhin bisnis orang lain.
itu orang Bante jatuhin bisnis kita, nyerang kita, jelek-jelekin kita gitu kan. Sehingga kayaknya kita buruklah nama kita dalam persaingan bisnis ini. Nah, Bante itu kita gimana ya reaksi kita terhadap orang tersebut ya Bante? Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Kita harus menjaga kualitas diri kita sendiri dan perusahaan kita sendiri harus kita jaga terus. Nah, supaya tetap seimbang. Saat orang lain yang tidak suka atau tidak senang dengan perusahaan kita, nah kita harus menjaganya dengan baik. Jangan kita balik seperti itu ke mereka. Jangan bales ya Bante? Jangan bales ya. Oke, nah jadi Dev, kalau ada orang atau saingan Anda menjatuhkan Anda, udah deh nggak usah bales. Justru kita tingkatkanlah kualitas kita biar orang tahu bahwa yang diomongin itu tuh sama saingan itu ternyata salah. Jadi ingat, jangan balas, kita belajar untuk sabar. Ada pertanyaan lainnya? Jika mau ada pertanyaan lainnya silakan Dev. Iya, nama budaya. Sebagai umat Buddha, boleh nggak menjual ikan hias, burung hias, tapi di dalamnya kita menjual juga makhluk-makhluk untuk makanannya. Seperti kalau ikan hias itu udang, ikan-ikan kecil atau burung, jangkrik gitu loh Bante. Apakah itu diperbolehkan? Oke. Terima kasih Bante. Saya ulangi ya. Nah ini pertanyaan dari Koseon. Nah jadi bertanya, boleh gak kita buka yang jualan kayak ikan hias dan sebagainya, tapi kan di dalam itu kita juga jual pakannya, seperti misalkan jangkrik hidup, terus juga ikan-ikan kecil, yang itu tentunya kita jual untuk dikasih makan ke hewan peliharaan itu. Nah silakan Bante masukannya. Nah, kalau masalah yang burung atau ikan hias itu pencariannya benar. Nah, yang masalah jangkrik sama empan burung yang lainnya, pakannya, nah itu sebenarnya mereka yang melakukan, bukan kita yang melakukan. Nah, bukan di tempat kita. Kalau bisa jangan di tempat kita yang jangan di tempat kita yang terus kita lakukan seperti itu. Nah, itu tinggal masing-masing orang, keperluan orang, individu orang tersebut kayak gitu. Nah, seperti itu. Oh, jadi maksudnya Bante kita jual ikan hiasnya aja, pakannya jangan kita jual gitu ya Bante. Jangan bunuh di tempat itu. Misalnya jangkrik itu buat burung gitu. Nah, kan kita tidak membunuh di tempat itu dan kita tidak menjualnya untuk dibunuh. Nah, seperti itu. Kita jualnya kan hidup-hidup. Semua serba hidup, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang mati, ya atau nggak ada yang kita bunuh di situ. Karena bisa jadi kalau kita kan Dev suka beli jangkrik. Nah, mungkin aja kita beli jangkrik di toko itu untuk difungsen ya Bante ya. Oke, jadi memang niat kita itu menjual makhluk itu bukan untuk diapa-apain gitu ya. Nah, ini apa ada video yang ingin diputar? Jika ada video yang mau diputar silakan. Oh, belum ada video yang mau diputar? Oh, oke. Nah, oke kalau gitu wah di sini banyak banget Dev yang mau bertanya nih. Silakan Dev yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Selamat siang Bante, Nama Budaya, Iya. Vivi. Bante, saya mau tanya, kalau kita mau jualan, tapi kita ambil lagi dari orang, berbentuk misalnya kepiting yang sudah di frozen dan sudah dimasak, apakah itu melanggar sila pertama Bante? Oh, kalau Saya ulangi dulu Bante. Nah jadi nih bener nih Dev, saya aja udah lama nggak makan kepiting. Karena kan kalau kita makan kepiting kita kan ngorder. Karena kepiting kan tidak mati. Maksudnya waktu kita order baru dia dibunuh. Karena kan kalau kepiting mati itu katanya di dalamnya ada belatung ya, apa sih? Pokoknya jadi nggak sehat lah ya. Nah jadi kita kalau ke seafood nih misalkan Anda pesan piting sama pesan kerang misalnya nih, itu kan hidup-hidup karena kita pesan mereka dimatiin. Nah jadi memang kita nih umat Buddha jarang makan kepiting karena itu ngorder. Nah pertanyaan dari Vivi Wang adalah, saudari Vivi Wang ini, gimana nih kalau misalnya kita mesennya dari online ya? Dari online kan cuma kelihatan gambarnya udah misalnya kepiting dicabein gitu ya, saus padang. Nah itu kita pesennya itu dari gambar itu udah berupa kepiting di dalam toples gitu kan, udah berupa saus padang. Nah apakah itu melanggar sila ke-1 Bante?
Oh, kalau itu yang masalah kepiting yang online itu tidak melanggar sila ke-1. Karena kita kalau melanggar sila ke-1 itu, yang pertama kita lihat binatangnya masih hidup. Yang kedua, nah, saat itu mau dibunuh untuk kita. Nah, yang ketiga mau dikonsumsi untuk kita makan. Nah, kalau itu kan kita berbentuk gambar gitu, nggak kelihatan makhluk hidupnya itu, seperti itu. Oh, oke oke. Saudari Vivi Wang sudah paham? Sudah jelas? Terima kasih ya Ya. penjelasannya. Oke, nah Bante misalkan gini, kita dalam bisnis kadang kita suka bohong loh Bante. Contoh ya, misalkan kita jualan barang, harganya misalkan 12.000. Terus ada orang nawar, 10.000 deh Ci, misalkan gitu. Terus kadang kita suka bohong, nggak bisa, ini aja udah modal gitu kan, nggak boleh ditawar-tawar. Padahal ya modalnya 8.000, berarti kan kita berbohong. Nah kalau kayak begitu gimana ya Bante? Berarti sering bohong dong tiap hari yang tukang jualan. Ah, kalau seperti itu, kalau ditanya seperti itu, Bante pernah ketemu kasus seperti itu. Nah, tinggal bilang saja di situ harganya segini, kita lebihkan segini gitu. Misalnya harganya 8.000, saya lebihkan 2.000, jadi harganya 10.000. Seperti itu contohnya. Berarti jujur gitu ya Iya. Bante. Tapi kalau misalnya jujur nanti ditawar udah 8.000 aja gitu Bante. Atau 9.000 untungnya jadi dikit. Kalau masih untuk buat kita belum bisa untuk memberi, jadi intinya kita kalau mau seperti itu kita harus bahagia, orang lain pun harus bahagia. Nah, kalau kita usaha yang baik itu tidak mengurangi, tidak membohongi yang mau kita jual. Barang yang kita jual itu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan kita sendiri. Seperti itu. Oke, intinya jangan bohong lah ya Bante, jujur apa adanya gitu kan. Atau bisa jadi kita tempel itu aja ya, price tag apa daftar harga aja. Terus ditulis nggak bisa tawar gitu kan. Harga pas. Iya. Tapi kan kita harga pasnya itu kan rasional ya Bante. Iya. Maksudnya ya untung ya, memang kita kan dagang masa nggak ada Harus untung. untung, harus untung. Nah, Bante misalkan nih kita punya minimarket atau toko kelontong, jual obat nyamuk Bante. Nah itu gimana Bante? Berarti kan menjual sesuatu untuk bunuh makhluk. Nah, itu. Kalau seperti itu, jadi kita fungsinya itu yang tadi Bante bilang, kita harus bijaksana. Jadi Buddhism itu ya kita harus balik lagi ke diri kita sendiri. Nah, kita fungsinya untuk apa gitu kan? Nah, terus kebutuhan orang pun berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kalau kita jual obat nyamuk difungsikan untuk membunuh, ya semacam itu ya intinya sih kita di situ tidak membunuh. Nah, saat itu tidak membunuh. Nah, kita hanya menjual obat nyamuk itu. Nah, difungsikan untuk apa? Yaitu tinggal tergantung mereka yang belinya. Seperti itu. Oke oke. Nah habis gimana ya Bante? Kadang kan kita dalam berbisnis ya ada hal-hal yang seperti itu. Tapi menurut saran Bante ya pokoknya asal kita niatnya baik lah ya, menjual Iya. hanya menjual gitu ya Bante ya. Sama fungsinya kalau seorang polisi atau seorang tentara itu kan harus megang pistol. Ya kan? Nah, Iya itu tuh, harus Bante. digunakannya dengan seperti apa, itu fungsinya berbeda-beda. Nah, kayak itu, seperti itu. Oke. Nah, memang sih kayak contoh karena kita udah mengenal agama Buddha, misalkan kita mau semprot nyamuk di rumah, saya juga beli obat pembunuh nyamuk gitu kan, pembasmi nyamuk. Tapi kan waktu saya semprot di rumah diajarin sama Bante kan kalau misalnya nyemprot nyamuk itu jangan membunuh tapi mengusir. Jadi abis kita nyemprot nyamuk, pintu kamar kita dibuka 5 sampai 10 menit. Nah, istilahnya kan kita mengusir nyamuk itu untuk nyamuk itu keluar dari ruangan itu. Nah, berarti kan di situ fungsi obat pembunuh nyamuknya, berarti kalau di umat Buddha bukan untuk membunuh nyamuk, tapi pengusir nyamuk gitu ya Bante ya. Oke, jadi kita harus bijaksana ya, pinter-pinter Iya, harus bijaksana. dalam merawat sila kita. Iya. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Budaya Bante, Udah ya. Bante, bila kita bisnis potong ayam, sedangkan bisnis ini turun temurun dari keluarga, dari orang tua, kita
hanya bisa menjalankan bisnis itu, tidak bisa menjalankan bisnis lain. Apakah itu salah, Bante? Oke, jadi ada pertanyaan. Dia punya bisnis potong ayam, tapi udah dari turun-temurun keluarganya, dan dia hanya tahu satu-satunya itu doang nih bisnis untuk mencari nafkah. Nah, terus itu salah gak, Bante? Nah, itu ada seperti itu, ada kasus. Bante, saya jual potong ayam, tapi saya sisihkan uang itu, penjualan itu untuk pangsen. Saya sisihkan uang itu untuk parkir miskin atau panti jompo. Saya sisihkan kelebihan uang itu untuk berdana kembali. Nah, seperti itu, sama fungsinya. Itu ada karmanya pun sama, ada karma baiknya pun ada. Tinggal tergantung kita mau melaksanakannya seperti apa gitu. Gitu. Oke, berarti agama Buddha ini sebenarnya bukan seperti benar atau salah, hitam Iya, atau putih ya, iya. Bante. Nah, jadi kalau misalnya memang itu satu-satunya keterampilan yang dimiliki, nah bisa banyak pilihan. Satu, tetap jalankan itu, tapi ya sisihkan untuk function, Iya. untuk bantu orang. Bukan berarti karma buruknya nggak ada tetap ya, Iya, Bante. ada. Masing-masing ada perhitungannya ya, Ada. Bante. Nah, tapi kalau misalnya bisa punya keterampilan lain, ya sebaiknya ya gitu ya, Sebaiknya kita tidak berpindah, melakukan. tidak Berpindah. melakukan itu. Tapi ingat, Dev, jadi agama Buddha ini bukan seperti hitam ya hitam, salah gitu kan, putih ya benar, putih benar. Tidak, tapi jika itu satu-satunya pengetahuan Anda, selagi Anda cari pengetahuan lain, mau nggak mau kan jalankan itu ya, Bante. Iya. Habis kalau nggak anak istri atau keluarga Yang nggak di rumah. makan. Iya, Nah, benar. selama Harus bijaksana. lagi cari jalan untuk pindah, nah sisihkan untuk function, dari keuntungan itu untuk function, untuk berdana, untuk memupuk karma baik. Sudah paham ya Ko Awi atas jawabannya? Oke. Nah, terus jadi Bante, banyak kan Dev atau umat Buddhis, wah kita umat Buddha ini ingin menjadi kaya raya, wah, dan itu kayaknya wajar ya Bante, kita punya semangat untuk mencari uang, untuk berbisnis, untuk menjadi lebih berkelimpahan. Nah, kalau menurut Buddha Dharma itu gimana Bante supaya kita bisa mencapai keberlimpahan tapi sesuai dengan jalan Dhamma? Nah, kalau yang sesuai dengan melimpah harta duniawi itu, kalau Bante sih kasih saran supaya batin kita dulu. Nah, batin kita itu harus dirawat, pikiran kita itu harus dijaga. Nanti kekayaan pun akan datang sendiri, karena kita mencarinya dengan bahagia, tidak ada paksaan. Nah, nanti kita saat harta itu melimpah, harta itu berkumpul, jadi kita menjalankannya bahagia, tidak ada tekanan dari manapun. Gitu. Kalau kita tujuannya untuk harta duniawi saja, tapi batin kita, jasmani kita tidak dirawat, nah itu seperti sayur asam tanpa garam. Iya, hambar jadinya nanti. Oh, berarti kalau kita batinnya tenang, damai, nanti ide-ide untuk berbisnis, ide-ide untuk dagang, usaha itu muncul dengan sendirinya ya, Iya, Bante. iya. Nah, oke. Oh, Vivi Wang mau bertanya, silakan Saudari Vivi Wang. Selamat siang, Bante. Iya. Ya, Bante mau tanya, kalau kita mau buka usaha hotel atau karaoke, itu melanggar sila dalam Pancasila Buddhis tidak, Bante? Oh, Oke, saya ulangi pertanyaan dari Vivi Wang. Nih, Vivi Wang mau buka hotel. Wah, hebat nih Vivi Wang. Juga buka apa tadi? Misalnya tempat karaoke. Tempat karaoke. Nah, ini gimana nih Bante? Melanggar sila nggak katanya? oh, kalau itu tidak melanggar sila. Kalau itu tidak melanggar sila. Kenapa tidak melanggar sila? Karena di situ tidak ada merugikan orang lain, terus bikin orang lain bahagia. Terus tidak ada yang kategori yang tadi 5 itu. Ya, nggak ada di 5 jenis yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu nggak ada di situ. Nah, itu bisa tidak melanggar sila itu. Vivi Wang ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau di hotel itu, kan kita nggak tahu ya, Bante, masa pasangan itu ada yang resmi ada yang tidak, Bante. Tapi mereka nginep satu kamar itu gimana, Bante? Oke, jadi kata Vivi Wang, iya dia buka hotel, punya hotel. Yang nginep bukan pasangan resmi.
Nah, itu gimana Bante dianya sebagai pemilik hotel Bante? Nah, kalau seperti itu kan yang tadi Bante bilang, kita harus bijaksana. Nah, fungsinya pun seperti apa gitu. Kita hanya menyediakan hotel, bukan untuk seperti itu, berhubungan bebas. Nah, kita hanya menyediakan hotel itu, seperti itu. Oh, jadi pemilik hotel ya niatnya baik kan, memberikan hotel yang baik untuk orang beristirahat. Nah, jika misalnya tamunya yang melakukan ya hubungan seperti itu tidak ada kaitan dengan pemiliknya ya Bante? Tidak Oke, ada. karmanya dia sendiri itu ya Iya, Bante? yang Oke, melakukan. oke. Nah, Vivi Huang ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nah teman-teman Dev, yuk kita saksikan video berikut ini. Nah, Dev, tempat ini Dev juga bantu untuk dana pembangunannya. Kita masih menggalang dana untuk pembangunan tempat ini. Seperti yang Dev lihat di video, bagus kan? Nah, jadi kami tim kebajikan Dev datang ke sini untuk memberitahu kepada Anda semua bahwa wah, pembangunannya berjalan sangat lancar. Dan di sini juga sudah tinggal 3 anggota sangga, yaitu 2 biku sangga dan 1 meici. Jadi Dev, dana Anda sungguh bermanfaat. Nah, di sini juga kita melakukan podcast di tempat ini. Kita sebutnya Dev Podcast Keliling. Jadi kita datangi wihara-wihara yang Dev bantu pembangunannya. Juga kita bertemu dan kita ngobrol membahas dhamma kepada anggota sangga. Karena ingat Dev, kalau kita membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itu akan menambah kebijaksanaan kita. Bante, kalau pagi-pagi di sini aktivitas Bante para sangga ngapain Bante di sini Bante? Kalau pagi-pagi biasanya Bante bangun pagi, nah terus meditasi masing-masing. Oh, meditasinya di mana Bante? Meditasinya di dalam kuti. Oh, oke, oke. Karena kenapa suasana di sini masih sangat dingin dan sangat lembab, seperti itu. Jadi sebenarnya anggota sangga sangat cocok sekali jika berada di sebuah tempat yang sangat dekat dengan alam seperti ini ya Bante. Iya. Karena bisa menunjang meditasi dan latihan-latihan ya Bante. Iya. Nah, lalu setelah itu seperti apa Bante kegiatan di sini? Terus selesai meditasi, kita siap-siap untuk sarapan pagi. Nah, setelah sarapan pagi kita bersih-bersih, sapu-sapu, siram-siram pohon. Nah, selesai siram-siram pohon, sapu-sapu, kita melanjutkan makan siang. Nah, setelah makan siang nanti kita istirahat, terus kegiatan masing-masing, sangganya, bikunya, mecinya, masing-masing punya kegiatan. Nah, terus sudah sampai sore dan mau menjelang malam, kita bisa menyempatkan untuk meditasi dan chanting. Oh, Bante kan pasti pernah tinggal di wihara yang area perkotaan juga ya Bante. Iya. Dan sekarang Bante tinggal di, kita bisa sebut ini kan seperti tempat meditasi konsep hutan ya Bante ya. Karena kiri kanan ini teman-teman Dev, wah ini masih hijau, nggak ada bangunan. Ini seperti di konsep di hutan. Nah, Bante, bagi seorang sangga, apa sih enaknya tinggal atau bertempat tinggal di sebuah tempat yang berkonsep hutan begini Bante? Nah, Bante suka dengan alam.
Karena kenapa? Kita harus suka dengan alam. Kita balik lagi ke alam. Nah, kita butuh udara yang segar. Kita butuh tempat yang sunyi untuk bermeditasi. Terus tempat untuk kita mengkoreksi diri kita sendiri. Itu seperti itu. Kita harus ada di tempat yang jauh dari keramaian. Luar biasa. Nah, Bante, kalau misalkan umat atau Dev mau datang kemari, ini boleh ya Bante? Boleh. Untuk Silakan. menginap, untuk menenangkan diri. Karena kan ya Dev ya, di kota pusingnya, kita banyak urusan, kita banyak pikiran-pikiran yang penat. Nah, kalau Anda mau datang ke sini, ini suasananya hijau banget, senang banget, damai dan tenang. Nah, Bante, misalkan Dev ke sini atau umat Buddha mau kemari, sudah ada tempat untuk menginapnya ya Bante? Sudah ada. Nah, jadi Anda bisa datang ke sini untuk menginap. Jadi nggak usah bawa kasur ya Bante. Iya. Udah disiapkan di sini, udah ada kasurnya. Tinggal bawa diri dan batin yang mau menenangkan diri gitu ya Iya, Bante ya. benar. Nanti di sini juga bisa ini ya Bante, bantu-bantu beres-beres kebun juga ya Iya. Bante ya. Beres-beres, bersih-bersih kebun. Bersih-bersih kebun, juga bisa latihan meditasi ya Iya, Bante, bisa. baca parita dan berdana makan. Ini ada video lagi yang mau diputar? Oh, jadi teman-teman tadi udah lihat kan videonya, di sini sangat hijau, sangat bagus sekali. Teman-teman Dev, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Bante, Apri mau nanya Bante ya. Iya. Kalau misalkan simpan pinjam, tapi kalau orang itu pinjam tapi kita kenakan bunga, itu bagaimana Bante? Oke, saya ulangi ya. Jadi kita buka usaha simpan pinjam nih Bante. Berarti orang minjem duit kita kenain dia bunga. Nah, waktu ngembaliinnya lebih gede. Nah, itu gimana bisnis itu Bante? Kalau bisnis itu kita kembali lagi yang seperti Bante bilang tadi, kita fungsinya. Misalnya contohnya dia mau menggadaikan motornya untuk usaha untuk jualan bakso. Nah, itu kan tidak masalah. Nah, kalau contohnya dia mau menggadaikan rumahnya untuk bayar rumah sakit. Nah, itu yang konsepnya seperti itulah, kita tidak tahu fungsinya mereka itu untuk apa, tujuan mereka itu untuk apa di situ. Kalau dia untuk usaha kembali itu tidak masalah. Tapi kalau untuk misalnya ke rumah sakit atau apa, itu kan sama aja, kita tidak menolong orang tapi merugikan orang lain. Nah, itu sebagai bentuk yang seperti itulah yang kita agak sulit untuk melihat mereka fungsinya untuk apa gitu. Tapi kalau misalkan kita ternyata udah buka usaha itu, gimana Bante? Oh, itu tidak masalah sih sebenarnya. Berarti tinggal ya Anda imbangi dengan perbuatan-perbuatan baik gitu Iya. kan, atau niat baiknya. Iya. Oke, Bante, terima kasih atas waktunya Bante, atas wejangan damanya. Karena ini penting banget loh topik ini, supaya kita Dev bisa memiliki mata pencarian benar dalam mengumpulkan harta duniawi. Tapi kan kita juga mau setelah ini kita terlahir di alam yang bahagia gitu kan ya Iya, Bante. benar. Terima kasih Bante. Bante mungkin ada wejangan penutup kepada Dev yang lagi nonton ini Bante. Nah, Bante hanya berpesan, saat kita mau melangkah sesuatu atau apapun, kita harus balik lagi ke diri kita. Kita satu, jangan merugikan orang lain. Yang kedua, jangan merugikan diri sendiri. Yang ketiga, tidak untuk menang untuk diri sendiri. Ya, yang keempat, kita harus bijaksana saat melangkah sesuatu yang harus kita maju ke depan. Seperti Oke, terima kasih Bante. Sotihotu Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Ya, kasih. Oke Dev, sekian podcast keliling kita hari ini. Tetap nonton terus, ikuti terus podcast Dev, dan ingat subscribe YouTube channel Dana Everyday. Namo Buddhaya, selamat berjumpa kembali. Dadah.